Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program khusus yang dirancang untuk menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang diupayakan pemerintah kita saat ini dalam menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan, masih bersama rekan saya, Dea. Pradi sekalian, inilah Respons Kaltara. Dan Pradi, kita ada di Ex Laka Laka Resto di Jalan Ceruk, dan karena ini program yang terbuka untuk umum, oleh sebab itu bagi Pradi yang ingin bergabung di sini silahkan langsung menuju lokasi ya. Tentu saja semua yang bergabung wajib menerapkan protokol kesehatan. Ya, betul sekali Mbak Susan. Pradi harus tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menerapkan social distancing. Kemudian yang ingin bergabung secara daring bisa langsung ke Instagram kita di @kaltaraprof atau langsung ke channel YouTube kita di Humas Kaltara. Dan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung mengajukannya di kolom komentar. Betul sekali. Pradi, dalam beberapa kali kesempatan Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar seluruh pemerintah daerah juga kementerian dan lembaga melakukan langkah-langkah untuk percepatan realisasi anggaran. Pun demikian dengan di Kaltara, Gubernur juga meminta agar seluruh OPD yang realisasinya masih rendah untuk melakukan upaya percepatan guna mengenjot realisasi anggaran yang digunakan. Realisasi anggaran tidak sebatas menghabiskan uang atau anggaran, namun bagaimana anggaran itu dipergunakan secara efektif untuk bermanfaat sebaik-baiknya. Lantas bagaimana realisasinya anggaran di Kalimantan Utara? Pradi sekalian, inilah Respon Kaltara ke-99, realisasi APBD dan APBN 2020 di Kaltara. Dan untuk membahasnya, seperti yang sudah Pradi lihat ya, kita telah mengundang dua orang narasumber hari ini Mbak Dea ya. Yang pertama, PLT Kepala BPKD Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto SEMM. Kita beri aplaus untuk Pak Denny dong. Mohon izin Pak, selamat datang Pak Denny. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Sudah siap Pak ya? Insya Allah. Baik, terima kasih. Baik. Yang berikutnya? Oke, yang berikutnya kita kehadiran dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Indra Suparjanto SEMAP. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Dea. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pradi semua. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik, ya. Alhamdulillah semangat. Terima kasih ya Pak Denny dan Pak Indra sudah hadir. Kemudian tidak lupa juga kami menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung baik di lokasi maupun di live streaming. Halo semua. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar ya. Oke, juga kepada seluruh Pradi yang sudah bergabung melalui radio dari Pelita FM Tanjung Salor, Kaltara FM Tanjung Salor, Pesona FM Tanjung Palas. Oke, kita akan mulai ke bincang-bincang kita pada siang hari ini. Pak Denny dulu, nanti kemudian ke Pak Indra ya. Bisa dibeberkan Pak, berapa sih rincian nilai APBD untuk 2020? Kemudian, ini khusus Kaltara ya Pak ya. APBN untuk Kaltara pada 2020 di Pak Indra ya. Nah, kemudian prioritas peruntukannya untuk apa saja dan realisasinya sampai sekarang sudah berapa banyak Pak, karena sudah mendekati akhir tahun. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Susan, Mbak Dea. Saya diundang kembali pada Respon Kaltara. Sungguh bahagia rasanya hadir lagi di sini. Terima kasih Pak. Dapat kami sampaikan bahwa untuk APBD Provinsi Kalimantan Utara setelah perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 2.808.978.069,99 rupiah. Sampai saat ini realisasi kita sudah di angka 1.892.902.370 rupiah atau sebesar 64,35%.
Artinya sampai saat ini untuk APBN telah dirilis oleh Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa untuk APBN sampai saat ini adalah realisasi 60,77%. Sedangkan untuk provinsi sekitar 54,93%. Artinya Provinsi Kalimantan Utara sudah melebihi rata-rata nasional ataupun dari provinsi yang lainnya. Artinya penyerapan kita sampai triliun 3 yang biasanya kita sudah saat ini memasuki triliun 4 yang biasanya pada tanggal yang sama di tahun yang sebelumnya kita tuh masih rendah di angka 58%. Nah, saat ini kita sudah di angka 64,35%. Artinya juga kita optimis bahwa sisa waktu atau beberapa bulan ke depan sebelum tanggal 24 cuti bersama, realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara akan lebih baik. Kita yakin karena memang kita sudah melihat progres yang ada, kita sudah melakukan evaluasi kepada semua OPD yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, walaupun bersama juga dengan Bapak PJS dan Pak Sekda untuk melakukan evaluasi terkait percepatan untuk realisasi APBD ini. Nah, untuk penggunaannya sendiri kita sama. Artinya sesuai dengan undang-undang bahwa APBD ini wajib untuk 20% pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Selebihnya sejak Maret kita dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 bahwa kita tetap fokus untuk penanganan COVID-19 melalui 3 bidang, yaitu bidang kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Jadi seperti itu yang dapat kami gambarkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Tadi sudah disampaikan artinya melebihi rata-rata nasional ya Pak. Ini menandakan apa nih Pak untuk Kalimantan Utara? Artinya apa yang kita rencanakan di awal maupun kita melakukan refocusing di awal Maret sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dan ini berbanding lurus juga dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Kita tetap fokus untuk penanganan pandemi kesehatan, namun untuk pemulihan ekonomi secara nasional harus tetap berjalan. Nah, ini yang beberapa peraturan dan surat edaran yang ditekankan kepada pemerintah daerah telah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya atau beberapa bulan ini realisasi yang terkait dengan APBD, pemulihan ekonomi secara nasional dan penanganan COVID-19 ini dapat berjalan sesuai dengan kita rencanakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum ke Pak Indra nih Mbak Dea. Oh iya. Ini kan sebenarnya provinsi yang baru berusia 7 tahun Pak ya. Kemudian kita tadi sudah melebihi rata-rata nasional. Nah, kalau dibandingkan dengan daerah lain bagaimana Pak? Apakah ada informasi supaya Pradi di rumah juga bisa melihat perbandingan? Setiap masalah di daerah pasti beda-beda ya Mbak Susan. Kalau di kita artinya koordinasi yang kita lakukan, konsolidasi, terus kita melakukan evaluasi. Nah, itu yang terpenting saat ini. Karena memang kita sebelum perubahan, waktu memasuki refocusing, memang kita dihadapkan masalah yang sulit. Karena waktu itu mau ndak mau, suka ndak suka, semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota harus melakukan pengurangan atau refocusing sebesar minimal 35% dari belanja barang jasa dan belanja modal. Nah, tapi ketika berjalan, alhamdulillah Kaltara juga sejauh ini penyebaran COVID-19 masih bisa kita tangani dengan cepat dan baik. Pemulihan ekonomi kita lanjutkan. Artinya semua anggaran yang semula kita refocusing kita kembalikan secara pelan-pelan yang sifatnya adalah prioritas yang harus kita laksanakan kepada semua OPD yang ada. Nah, alhamdulillah juga kita memasuki masa pemilu kada. Semua yang kewajiban kita terhadap KPU, Bawaslu dan untuk pengamanan juga kita sudah realisasikan 100%. Nah, inilah yang kita melihat belanja prioritas yang mendukung semua roda pemerintahan harus kita prioritaskan. Terkait juga dengan belanja modal,
sampai saat ini kami sudah melakukan koordinasi kepada teman-teman di OPD yang melakukan belanja modal, itu insya Allah tinggal pembayaran saja, yang sisanya berapa persen. Nah, mungkin. Baik, oke. Kita ketahui sendiri nih Pak, bahwa dari bulan Maret awal tahun ini penyebaran COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia maupun Kaltara juga nih Pak. Nah, otomatis untuk pandemi ini akan berdampak ke berbagai macam sektor dan juga termasuk ke dalam kegiatan pembangunan. Nah, kita ingin tahu nih Pak, seberapa besar sih Pak dampak yang diakibatkan dalam pandemi ini, anggarannya sendiri? Ya, kalau berdampak pasti ada, terkait bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan terkait dengan kegiatan maupun program yang telah disusun OPD di masing-masing di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya barang dan jasa. Yang pertama mungkin terkait dengan perjalanan dinas. Artinya juga kita mewanti-wanti juga jangan sampai kegiatan atau perjalanan dinas yang dilakukan nanti malah berdampak membawa apa yang artinya kita menjadi tertular juga. Nah, tertular itu yang kita takutkan. Jadi sampai saat ini juga semua kegiatan yang sifatnya seperti sosialisasi, BIMTEK dan sebagainya ya sudah dilakukan dengan sistem daring juga, lewat webinar juga seperti itu. Artinya ada batasan-batasan. Jadi kegiatan yang semula kita susun, contohnya seperti menggunakan makan minum, perjalanan dinas, nah itu tidak terserap lagi. ATK pendukungnya, nah itu juga tidak terserap. Nah ini yang kita alihkan kembali untuk penanganan COVID. Jadi untuk barang jasa yang rata-rata yang terganggu, terasalah di teman-teman bahwa ada juga rasa kekhawatiran untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah, pasti seperti itulah. Baik, Mbak Dea, kita mau informasikan dulu ke Pradi. Kami mohon maaf karena jaringan sudah mulai terganggu. Untuk live streaming mungkin agak terganggu jaringannya, tapi jangan khawatir, akan segera sedang diusahakan oleh teman-teman ya. Baik, kita tetap melanjutkan siaran kita. Ke Pak Indra, tadi belum dijelaskan dari sisi Pak Indra ya untuk APBN Kaltara. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Susan. Ya. Jadi kalau APBN ini yang dialokasikan di Kaltara ini sampai dengan Oktober ini pagunya 10,35 triliun, 10,35 triliun, dan ini terrealisasi sebesar 8,77 triliun atau 84,76%. Nah, 10,35 triliun itu memang termasuk dana transfer yang kemudian nanti masuk ke dalam APBD-nya provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau saya detilkan, sebesar 65,51% memang adalah dana transfer ke daerah, termasuk dana desa. Jadi bentuknya dak fisik, dana desa, DAU bagi hasil, insentif daerah, gitu ya. Kemudian yang 29,06% ini yang digunakan di satuan kerja kementerian lembaga. Ini dalam bentuk belanja pegawai, barang, modal, dan bansos. Kemudian ada juga belanja-belanja di luar kelompok tersebut, yaitu misalnya belanja yang diberikan oleh pemerintah pusat langsung kepada warga masyarakat untuk penanganan COVID atau pemulihan ekonomi nasional. Ini dalam bentuk bansos tunai, program keluarga harapan, kartu prakerja, kartu sembako, kemudian kemarin yang ramai kan subsidi upah ya, subsidi upah pegawai, insentif untuk tenaga kerja. Nah ini belanja juga masuk ke Kaltara walaupun memang dibayarnya dari Jakarta, gitu ya, dibayarnya dari Jakarta. Tapi ketika kita berbicara APBN berarti kita kan berbicara uang yang dikelola dan berputar di Kaltara ini. Untuk anggaran keuangannya sendiri apa ada dampak yang berubah dalam pandemi ini Pak? Baik, jadi ketika kita berbicara dampak, sebenarnya APBN ini terdampak dari dua sisi malah ya, dari sisi alokasi dan realisasi. Jadi alokasi ini begitu kita ada COVID, ini kan kemudian ada Perpres 54 dan kemudian disusul dengan Perpres 72 untuk perubahan postur APBN.
Jadi APBN-nya disesuaikan. Gitu. Nah, terkait belanja KL ini di awal tahun ini sampai April itu awalnya masih 4 triliun ya. 4 triliun. Kemudian dengan Perpres 54 ada perubahan postur, dia turun menjadi 2,74. Kemudian di bulan Juni kemudian bergeser lagi sampai akhirnya menjadi sekitar 3 triliun sekarang ini. Ini dari sisi alokasinya. Sedangkan untuk TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, sebenarnya yang dibayar di Kaltara penurunannya tidak terlalu signifikan, tapi memang turun juga dari 1,4 T menjadi 1,26 triliun. Nah, kemudian dari sisi belanja, kalau tadi dari sisi alokasi, kemudian dari sisi belanja, tadi saya kira Pak Denny juga sudah menjelaskan, kondisinya sama lah gitu ya. Ketika pandemi awal apalagi, kemudian lockdown, beberapa daerah menerapkan PSBB, otomatis memang satuan kerja tidak bisa bergerak. Kemudian ada perintah untuk melakukan refocusing, kegiatan-kegiatan yang kira-kira memang kemudian tidak sesuai dilakukan di masa pandemi, perjalanan dinas, kegiatan ngumpulin orang, sosialisasi, itu kan semuanya diganti dengan daring ya. Nah itu dana ini juga kemudian di hold awalnya, di hold di bulan Mei Juni, kemudian kita revisi, ditarik ke Jakarta untuk menjadi kegiatan yang lain. Sehingga kemudian realisasinya memang baru mulai berjalan normal lagi itu sekitar bulan Juni. Itu ya. Jadi Maret itu kita pandemi, masih bergerak orang. April, Mei itu benar-benar yang menurun drastis. Juni kita mulai bergerak. Mulai ada pergerakan di Juni, kemudian Juli orang sudah mulai aktif, APBN juga sudah mulai berjalan. Serapan di bulan Juli itu sudah cukup besar juga, 8,34% ya. Sementara pada bulan Mei ini sempat turun juga sampai 5%-an. Jadi memang kan normalnya APBN itu dimulai dari Januari sampai ke itu grafiknya kan naik terus. Tapi pada waktu pandemi memang grafik itu turun gitu kan. Dan kemudian kita baru menggenjot di triwulan 2 dan kemudian triwulan 3 supaya kemudian ini bisa membantu pergerakan ekonomi gitu ya. Kita didorong-dorong sebenarnya supaya belanja itu bisa dioptimalkan selama triwulan 3 khususnya. Karena kita sudah terlanjur seret di triwulan 2. Itu. Nah, tadi Pak Denny juga menyampaikan bahwa realisasi di triwulan 3 kemudian menjadi cukup bagus. Saya kira sepakat itu ya. Kalau kita bandingkan dengan 2018 misalnya, realisasi di tahun 2020 ini lebih tinggi. Gitu. Kenapa saya bandingkan tidak dengan 2019? Karena di 2019 itu penyerapan APBN Kaltara cukup rendah. Itu karena ada belanja modal pembangunan jalan ya di perbatasan yang kemudian penyerapannya tidak terlalu tinggi. Itu yang membuat APBN 2019 hanya 81%. Padahal di tahun ini ada pandemi, Pak ya? Iya, tapi di 2020 ini walaupun ada pandemi, kita speed up lah gitu ya. Kita speed up supaya kemudian, karena ketika swasta itu mulai melambat, APBN sebenarnya diharapkan menjadi trigger untuk multiplier efeknya. Baik, kita ke Pak Denny lagi. Kemudian Pak, ini beberapa waktu yang lalu kita sempat membaca di media memang realisasi APBD Kaltara sudah cukup baik. Bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah itu tadi yang sedikit sudah dijelaskan. Kenapa bisa Pak tahun ini hingga saat ini posisinya realisasinya lebih tinggi dari tahun lalu? Itu boleh di breakdown sebenarnya poin-poin apa saja yang mendorong realisasi lebih tinggi? Ya, baik Mbak Susan, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, evaluasi terhadap di masa pandemi ini sangat dibutuhkan. Artinya kami melihat terus pergerakan belanja di setiap OPD. Ketika ini
setiap bulannya, hampir setiap bulan itu hampir beberapa kali kita melakukan rapat, kita evaluasi terus. Pergeseran yang kita lakukan dan refocusing yang kita lakukan itu artinya daerah diberi kebebasan. Waktu itu diberi kebebasan, kita melakukan perubahan pada penjabaran APBD kita. Jadi OPD kami meminta lagi, kami minta lagi melalui TAPD bahwa mana-mana kegiatan belanja yang kita prioritaskan, yang tidak diprioritaskan segera kita inventarisasi dan kita lakukan perubahan di APBD perubahan beberapa waktu yang lalu. Nah, alhamdulillahnya teman-teman juga di OPD seiring juga dengan ini pergerakan khususnya belanja modal, lelang dan sebagainya itu sudah berjalan dengan bagus, Artinya kalau saat ini realisasi keuangan kita di angka 64,35%, fisik kita pasti di atas, mungkin di sekitar 70%. Di 70%. Teman-teman alhamdulillah terbantu dengan teman di OPD, mereka tanggap bahwa kalau kita menunggu tidak melakukan apa-apa, kegiatan-kegiatan banyak yang artinya nanti berdampak ke depannya. Yang pertama, cash flow kita terlalu tinggi. Saat ini APBD Provinsi Kalimantan Barat sangat sehat sekali Pak Indra, sangat sehat sekali. Cash flow kita tinggi, terus penempatan kita juga. Kenapa saya katakan sehat? Saat ini realisasi kita tinggi, cash flow kita juga tinggi. Artinya uang kita tersedia dengan baik, realisasi keuangan kita juga baik. Nah yang terjadi saat ini yang di Indonesia bahwa realisasinya rendah, cash flow-nya tinggi. Nah ini yang hati-hati memang yang dijadi pantauan dari pemerintah pusat. Nah kami lanjut, seiring juga dengan itu ada beberapa kegiatan yang kita dorong memang sesuai dengan arahan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa sesuai dengan nomor 5 kalau tidak salah, bahwa APBD perubahan kita fokuskan juga untuk penanganan COVID-19. Nah ini dari 3 bidang yang sudah saya sampaikan, kita akomodir lagi mana kegiatan-kegiatan yang harus mendukung ini. Nah ini kita realisasikan dengan cepat, seperti yang sangat saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Nah alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Mungkin itu Mbak Susan. Baik, sebelum mendetailkan lebih lagi tentang hal ini, kita akan break sesaat Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik Pradi semua, kami mengingatkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan silahkan langsung ketik di kolom komentar di live streaming kita ya. Terima kasih. Masih di Pak Denny Pak, tadi penjelasan realisasi APBD Kaltara cukup baik dan memang lebih tinggi. Kemudian sekarang nih di pos-pos kegiatan apa saja yang realisasinya lambat Pak? Kemudian ada enggak sharing-sharing faktor penyebabnya itu apa? Supaya kita juga tahu, oh ternyata di bagian ini mungkin agak sulit nih begitu. Baik Mbak Susan, ya. Saya sampaikan bahwa untuk belanja, nah belanja ini terdiri dari 2, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Nah untuk saat ini belanja tidak langsung kita tuh di angka 957 miliar 860 juta 152.482 rupiah, 50 atau sebesar 74,79%. Jadi kalau belanja tidak langsung kita tuh terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sama belanja bagi hasil kepada kabupaten kota. Dan belanja tidak terduga. Kalau belanja tidak terduga memang kita alokasikan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan bencana alam dan yang tidak dianggarkan oleh OPD terkait dengan mungkin masa pandemi ini memang harus kita standby kan 14 miliar. Tapi itu tidak terrealisasi. Nah, terkait dengan belanja langsung kita di angka 894 miliar 32.749.887
887,50 atau sebesar 55,97. Nah ini terdiri dari belanja pegawai kita tuh sebesar 63,13%, belanja barang jasa kita sudah di 53,53% dan belanja modal kita sudah di 56,53%. Nah artinya yang dibelanja langsung ini adalah kegiatan yang ada melekat di OPD, semua belanja yang ada melekat di OPD. Nah ini sudah kami inventarisasi kegiatan-kegiatan yang saat ini sudah berlangsung dan memang terkait dengan yang belanja modal, belanja barang jasa yang ada juga masuk yang terakhir di perubahan karena ada penambahan, itu sudah melakukan lelang, sudah tinggal pembayaran saja. Jadi di pos mana yang realisasinya Kalau secara ini Pak? Kalau kalau di belanja tidak langsungnya sudah bagus kan, artinya di 73%. Nah di situ ada tadi seperti BTL kita. Nah BTL kita nih terkait dengan belanja terkait bantuan tidak langsung yang kita berikan ke masyarakat itu sudah terrealisasi dengan baik. Nah kalau yang tadi saya sampaikan yang belanja pegawai, belanja barang jasa, itu rata-rata di atas 53% semua. Kalau dikatakan rendah, saya bilang tidak juga rendah karena cukup baik, karena kami yakin dan optimis dan kami sudah menginventarisasi semuanya bahwa ini tinggal pembayaran saja. Berarti masih dalam tahap normal Pak ya? Ya, kalau dibandingkan dengan tanggal yang sama di tahun yang lalu masih rendah di angka 40-an gitu. Baik. Jadi nanti 1 bulan ini biasanya kami, karena ini tanggal 24 kita ada cuti bersama ya, kita di tanggal 20 kami sudah menyampaikan surat edaran itu terakhir untuk kami menerbitkan SP2D. Jadi kami mewanti-wanti kepada semua OPD terkait dengan pencairan itu sebaiknya sudah melakukan di bulan 11 sampai bulan 12 ini. Nah gitu juga dengan DAK yang kami terima Pak, baik yang fisik, non fisik, itu juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman di OPD untuk segera merealisasikan. Jadi kalau dibilang rendah enggak Mbak, artinya semuanya bagus di atas rata-rata. Itu memicu semangat untuk terus mengembangkan yang ada ya Pak. Kemudian ke Pak Indra nih Mbak. Di sini APBN di Kaltara sebagian besar untuk kegiatan infrastruktur nih Pak, utamanya untuk di wilayah perbatasan sendiri. Nah, seperti apa jalan PLBN dan beberapa lainnya? Bagaimana Pak nih program realisasinya yang sudah terjadi? Apakah sudah sesuai target yang direncanakan Pak? Ya, ini sudah mendekati, sudah mau di akhir tahun ini. Baik, terima kasih Mbak Dea, Mbak Susan. Jadi tadi betul disampaikan 50% belanja modal kita itu sebenarnya memang infrastruktur, gitu ya. Sebagian besar memang ada di infrastruktur. Ini untuk bangun jalan, ini di perbatasan Long Bawah Metulang, Long Nawang, kemudian jembatan gantung di Bulungan, jembatan ulin di desa Long Lake, ya, benar bacanya ya. Dan jembatan-jembatan yang dibangun di perbatasan dan daerah terpencil. Ada juga embung, kemudian bandara, peningkatan kapasitas bandara, kemudian pos lintas batas negeri, itu PLBNC Pancang, Long Nawang dan Long Midang. Nah, untuk penyerapannya sendiri, infrastruktur ini sampai akhir Oktober 67,23%. Saya kira cukup bagus, jauh dibandingkan dengan tahun lalu malah kan. Tahun lalu itu banyak yang tidak terserap, gitu kan. Jadi tahun ini saya kira cukup bagus, walaupun memang yang namanya pembangunan infrastruktur di perbatasan, saya kira Pak Denny tahu ya, kendalanya memang kendalanya alam gitu loh, ngangkut barang, ngangkut pasir, semen, aspal itu memang banyak hambatannya gitu ya. Itu karena harus ngelewatin hutan dan biasanya muter lewat sungai juga akhirnya gitu. Ini yang jadi kendala. Tapi 67,23% di bulan Oktober bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk. Kita masih punya waktu 2 bulan dengan rata-rata realisasi itu sekitar 90%-an.
saya kira kita punya waktu untuk ngejar. Nah, sebagian besar saya kira akan selesai. Nah, cuma memang seandainya tidak selesai, itu beberapa diperpanjang ke tahun depan, khususnya yang dananya berasal dari SBSN, saya kira tidak masalah diperpanjang sampai tahun depan gitu, karena tidak ada risiko. Maksudnya tidak ada risiko itu kemudian denda dan sebagainya juga tidak akan kita kenakan sepanjang itu bukan merupakan sebuah kesalahan gitu ya. Baik, berarti itu belum bisa dipastikan akan selesai di tahun ini ya Pak ya? Biasanya memang untuk infrastruktur sampai pertengahan Desember saja itu belum bisa dipastikan selesai. Biasanya ngebut aja ngoyo gitu ya. Bagaimana caranya sampai 31 Desember itu selesai. Nah itu. Jadi kalau toh tidak selesai sisanya tinggal sedikit. Gitu. Baik. Nah Pak Indra, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial, tapi tadi kita mau flashback sedikit. Sudah sempat disampaikan di awal tadi tentang dana desa. Nah kemudian salah satu anggaran yang memang dikelola oleh Dirjen Pembedaran Wilayah kan adalah dana desa. Bagaimana realisasinya sampai hari ini Pak? Dana desa ini kan untuk Kaltara pagunya 482 miliar. Ini ya. Ini penyerapannya juga cukup bagus, karena memang untuk dana desa ada relaksasi dari pengaturan yang biasanya di tahap 2 itu cukup rigid gitu ya persyaratannya. Kemarin tahap 2 itu kita buka gitu ya. Nah ini makanya semua tahap 2 sudah selesai gitu ya. Semua tahap 2 sudah selesai, tinggal sisa 20% tahap 3. Nah yang di tahap 3 ini Bulungan sudah 100%. Artinya untuk dana desa Kabupaten Bulungan sudah diserap semua. Kemudian Malino itu sudah 91%. Oke. Malino sudah 91%. Kemudian Tanah Tidung on progress, setahu saya on progress sampai mungkin 88 lah ya, sekitar itu. 88%. Nah ini yang belum salur tahap 3 itu Kabupaten Nunukan. Okay. Ini yang kami bersama KPPN ya, instansi vertikal kami di sana, KPPN Nunukan terus berkoordinasi dengan BPKAD dan Dinas PMD untuk mengejar ini penyerapan, karena desa di Nunukan itu yang paling banyak. Gitu. Ada 232 desa gitu ya. Tapi ini sudah mendekati akhir tahun Pak ya? Iya, makanya mestinya di November ini bisa selesai semua. Kalau Bulungan sudah 100%, Malino saya kira nanti juga ngejar ya, tinggal konsentrasinya ke Nunukan. Karena memang di Nunukan itu ada beberapa desa-desa yang cukup jauh letaknya. Berarti gitu ini PR ya Pak untuk akhir tahun. Untuk yang di daerah Nunukan dana desa belum ya Pak ini. Baik, kita akan masuk sambil menjawab semua pertanyaan yang di media sosial. Pertanyaan dari Mas Dito. Pak, perkiraan APBD tahun depan kayak apa Pak, terutama dari APBN? Kemudian proyek-proyek di perbatasan juga seperti apa tahun depan itu? Pak Denny. APBD dulu. Iya. APBD tahun depan kayak apa? Sudah dirilis untuk dana transport atau TKDD kita untuk 2021 sebesar 1.884 miliar sekian. Artinya sedikit berkurang dibanding tahun yang lalu di 2020. Ada beberapa pendapatan kita terkait yang earmarks ya, seperti DAK dan DID itu bertambah dari tahun sebelumnya. Namun ini kegiatannya sudah ditentukan. Jadi kita di provinsi istilahnya menjalankan saja. Jadi sudah ditentukan oleh pusat kegiatannya apa, lokasinya di mana. Jadi kita tinggal menjalankan saja. Nah, terkait dengan dana transfer yang lain seperti DAO, bagi hasil pajak maupun bukan pajak, terkait juga di sana ada migas, minerba dan sebagainya, itu kita berkurang Mbak. Satu contoh seperti DAO itu Pak Indra, tahun yang lalu kita 1,2 triliun.
Saat ini kita sudah menerima kita di 1.114 miliar. Lumayan berkurang ya. Nah, iya, terkait dengan DAO ini itu kita akan membelanjakan khusus yang pertama bahwa itu untuk belanja pegawai kita dulu terkait dengan gaji, tunjangan. Setelah itu kita harus membelanjakan sekitar 30% minimal 30% untuk belanja modal dari itu. Nah, artinya ada kegiatan-kegiatan nanti yang di tahun depan juga berkurang dari dana transfer kita. Terkait juga dengan PAD kita perkirakan juga di tahun 2021 masih stagnan lah, Mbak. Artinya masih kita perkirakan masih turun. Artinya ini dampak dari pandemi bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat walaupun itu sifatnya wajib terkait dengan pajak kita yang kita andalkan saat ini, nah itu pasti berdampak. Artinya masyarakat ya responnya kurang lah, artinya pasti ada penundaan untuk pembayaran pajak. Tapi kita harapkan teman-teman di Badan Pajak dan Retribusi Daerah juga saat ini sedang melakukan beberapa strategi supaya wajib pajak yang ada nih sadar bahwa itu memang suatu kewajiban yang memang harus dibayarkan kepada pemerintah provinsi, karena memang uang yang dibayarkan juga akan kembali diolah menjadi APBD, dibuat kegiatan itu kembali kepada masyarakat dan begitu, Pak. Baik, kemudian tadi yang proyek-proyek perbatasan bagaimana Pak katanya tahun depan? Proyek-proyek perbatasan seperti apa tahun depan? Proyek perbatasan artinya seperti ini, teman-teman di OPD terkait mungkin nanti yang di KPU-an, bidang KPU-an melihat yang mana menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti. Kan ada tahapan juga, mau di tahap ini belum selesai, di tahap apakah tetap dianggarkan di tahun 2021 seperti itu. Jadi melihat skala prioritas lagi dengan keterbatasan dan kemampuan keuangan kita yang ada. Oke, terima kasih Pak Den. Semoga Mas Dito dapat menerima penjelasan yang disampaikan ya. Pertanyaan yang berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Adi, ini ada dari realisasi anggaran Kaltara bisa terbilang cukup sehat sehingga bulan November 2020. Apa saja faktor penunjang percepatan realisasi APBD agar bisa dibelanjakan secara baik? Ini ke Ya Pak Den, silakan. Sampai saat ini yang tadi saya sampaikan, kita bisa merealisasikan dengan cepat di atas rata-rata nasional dan di atas rata-rata provinsi yang lain, karena memang keseriusan yang pertama, artinya juga keseriusan. Kedua, kita melakukan terus evaluasi terkait dengan dana refocusing kita, terkait dengan pergeseran kita, mana belanja yang memang harus kita prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, itu yang kita tekankan, dan dari pimpinan juga meminta bahwa semua OPD harus melakukan pergerakan cepat. Jadi apa yang direncanakan di awal tahun dan kita kembali ke refocusing bergeser lagi. Nah, ini harus semuanya harus bekerja. Jadi tidak bisa menunggu dan sebagainya, bahwa dengan pandemi ya kita diam, tidak bisa seperti itu, karena anjuran dari pemerintah pusat, pandeminya jalan, pemulihan nasional, ekonomi secara nasional harus juga jalan. Nah, itu yang ditekankan. Nah, inilah cara-cara di kita menekan kepada teman-teman di OPD bahwa ketika ini tidak kita laksanakan, artinya nanti berdampak pada anggaran berikutnya, baik di perubahan maupun di murni 2021. Jadi, dan yang paling parah nanti, Mbak, ketika kita merencanakan baru kita tidak realisasikan, akan berdampak pada sakit masing-masing OPD. Ini yang menjadi kekhawatiran. Nah, ini yang kita minta semuanya bergerak dengan cepat. Kalau kita di BPKAD lengkap dan benar, pencairan kapan saja, artinya di kami maksimal 2 hari kita cairkan. Baik. Seperti itu. Berarti ada kerjasama yang baik antara semua pihak Pak ya. Kemudian dari Pak Ato, ini dia bertanya tentang sanksi bagi kontraktor yang lambat kerja itu sebenarnya apa Pak katanya. Ini menyikapi mungkin ada proyek-proyek di lapangan yang tidak tepat waktu gitu. Kalau sanksi pasti ada lah terhadap tidak terlaksananya kegiatan dengan baik. Kalau secara teknis ada di teman-teman di OPD ya Mbak ya, secara teknis. Tapi kalau yang nyata itu artinya kalau tidak sesuai dengan
kontrak kerja yang telah disepakati pasti ada. Ya salah satunya ya pasti di blacklist lah. Jelas itu artinya dipertanyakan kemampuan dan tanggung jawab dari kontraktor itu sendiri, bahwa semua yang kita rencanakan dan itu sudah kita buka dalam lelang dan itu sudah ditentukan pemenangnya, artinya tanggung jawab si kontraktor atau si penyedia harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu yang kita, ya, karena jangan sampai kita tidak mau bahwa yang kita rencana itu ada gagal di tengah jalan dan sebagainya. Itu yang kita wanti-wanti, jangan sampai. Nah, artinya kita mematuhi semua aturan dan kita juga mematuhi semua apa yang prosedur yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Den. Oke, ini masih ada pertanyaan dari media sosial dari Pak Imam Santosa. Bagaimana kesiapan pemerintah baik pusat maupun di daerah di akhir tahun 2020 mengingat pada Desember nanti akan ada cuti bersama yang cukup panjang? Nah, ini mungkin ke Pak Dedi ya. Nanti ke Pak Indra juga nih. Kalau kami sudah mengantisipasinya dari bulan yang lalu, Mbak. Kita sudah di akhir tahun, Mbak. Iya. Karena memang tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Kita tidak sampai pada tanggal 31 Desember. Kita dibatasi sampai tanggal 24. Makanya kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada semua OPD bahwa SP2D yang kita terbitkan paling lambat adalah tanggal 24. Baik, sudah ada surat edaran. Iya, itu yang pertama. terima kasih Pak Iman Santosa. Kenal nih. Iya. Oh, berarti harus disapa nih Pak, karena yang bertanya adalah teman. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada lagi Pak? Iya. Selain mengeluarkan surat edaran? Sama, artinya kita juga setiap periodik, baik per bulan maupun sampai saat ini saya melihat terus nih Mbak, melihat terus, dan saya harus melaporkan ke pimpinan, dalam hal ini adalah Pak Sekda dan Pak Gubernur, untuk OPD mana saja yang serapannya masih rendah. Ini yang kita dorong terus, dan bagaimana solusinya yang terbaik agar nanti di akhir tahun di tanggal 24 bahwa realisasi mereka di atas rata-rata yang kita inginkan. Mungkin itu. Masih dalam pantauan. Kalau dari Pak Indra bagaimana Pak menyikapi pertanyaannya? Baik, terima kasih Mbak Susan. Saya kira hampir sama dengan Pak Denny. Jadi kami di September juga sudah ada peraturan Perdirjen Perbendaharaan tentang langkah-langkah akhir tahun yang kemudian sudah kami sosialisasikan. Kemudian teman-teman KPPN di tanggal-tanggal batas-batas yang kritis itu selalu memberitahukan kembali ke Satker lewat WA Group misalnya, selain surat edaran, bahwa ini loh, misalnya 3 hari lagi atau seminggu lagi itu batas akhir, kita ingatkan kembali. Gitu. Jadi ada beberapa tenggat-tenggat pencairan yang ada batas limitnya itu kami ingetin gitu ya. Dan kalau Kanwil kami punya majelis bulanan ya. Pada gitu majelis ya. bulanannya. Monef itu kami kumpulin KPA-nya, satker-satker SKPD yang mengelola APBN itu tiap bulan Bitcoin dengan saya, dengan teman-teman di bidang PA. Kemudian KPPN itu untuk Tanjung Seror malah lebih rajin lagi, ada majelis Selasa dan Kamis, itu seminggu 2 kali untuk ngecek gitu pencairan, kesalahan SPM, sehingga harapan kami sendiri adalah APBN itu bisa kami serap lebih cepat di November sehingga tidak tertumpuk semuanya di Desember gitu ya. Batas akhir pengajuan SPM sendiri kan tanggal 17 Desember nanti, dan kita terbitkan SP2D-nya di tanggal 21 gitu ya, tanggal 21, karena kemudian biasanya kantor pusat itu di 2 hari terakhir akan mengecek berapa sih sisa dana lebih atau kurangnya ada di sana, sehingga semua KPPN di daerah itu tanggal 21 diharapkan sudah menerbitkan dana semua. Itu nggak ada lagi SPM yang tercecer di tanggal 22 misalnya. Baik, berarti tolong diperhatikan ya tanggalnya 17 Desember itu ya terakhir. Silakan Pak. Selanjutnya ini untuk ke Pak Indra, prediksi dana pusat yang masuk ke Kaltara 2021 ini Pak, bagaimana Pak? Ini dari Pak Iwan. Baik,
Sebenarnya kalau kita melihat ke APBN 2021 gitu ya. APBN 2021 secara umum kan APBN itu naik ya dibandingkan dengan data APBN Perpres 72 gitu. Jadi kalau penerimaan tumbuhnya nggak terlalu banyak dari 1.699 triliun ke 1.743. Belanja juga tetap tumbuh dari 2.739 triliun ke 2.750. Artinya APBN kita naik walaupun memang defisit masih tinggi ya. Defisit masih 5,7% untuk nutup kekurangan pendapatan. Kemudian dari sisi Kaltara sendiri, tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, untuk TKDD ya, untuk TKDD sebenarnya Kalimantan Utara ini naik. Kalau berdasarkan data Perpres 72, jadi dari 6,5 T ke 6,7, naik 2,43%. DAU sebenarnya secara keseluruhan naik, walaupun di tempat provinsi turun ya. Provinsi turun tapi secara keseluruhan naik. Jadi DAU ini di Kaltara 3,736 T ke 3,840 triliun. Itu jadi secara umum itu semua dana baik DAU, dak fisik, insentif, dak non fisik maupun dana desa itu naik. Nah, cuma memang DBH juga turun. Itu ya, DBH dana bagi hasil turun. Karena dana bagi hasil kan dasarnya pendapatan ya. Iya. Kalau pendapatannya turun pasti bagi hasilnya turun. Turunnya tuh melihat Pak Denny gitu, berarti ada tugas ini. Baik, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita masuk di closing statement. Ini dari Mas Mufid Koran Kaltara. Ini adalah sambungan pertanyaan dari jawaban-jawaban Pak Denny di awal tadi. Memang Pak ya, katanya realisasi keuangan baik APBD maupun APBN disebutkan cukup baik tahun ini. Namun bagaimana dengan aspek kemanfaatannya? Apakah realisasi APBD dan APBN itu berbanding lurus dengan output hingga outcome-nya? Misalnya dengan anggaran penanganan COVID-19, apakah memang sudah tepat sasaran hingga dapat menekan penyebaran virus corona di Kaltara? Sementara berdasarkan data, meski berbeda dari daerah lain, namun peningkatan kasus masih terus terjadi, bahkan lebih banyak orang yang terpapar dibanding saat awal-awal COVID-19 ini merebak di Kaltara. Akumulasinya 851 kasus per 3 November hari ini. Mohon penjelasannya, mohon penjelasannya dari kedua narasumber, silahkan. Pak Denny dulu. Baik Mbak, terkait dengan realisasi dan terkait juga dengan penanganan COVID yang sudah kita anggarkan. Sampai saat ini COVID ini sebetulnya bukan Kaltara saja, tapi dunia sebetulnya. Nah, di awal-awal kita semua yang menyangkut dengan penanganan COVID, bahwa semua alat yang dibutuhkan itu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan alat medis yang dibutuhkan semua pemerintah daerah, dalam ini kami provinsi. Memang tapi ketersediaannya yang sangat terbatas sekali, sangat terbatas. Nah, terkait dengan penanganan COVID dan bertambahnya yang terdampak dari COVID ini, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID ini artinya akan semakin meluas, Nah, inilah memang kesadaran dari masyarakat, dari kita untuk mematuhi protokol kesehatan dan himbauan dari pemerintah itu harus kita harus cukup sadar lah. Nah, realisasi anggaran terkait dengan penanganan COVID dan sebagainya, yang jelas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setiap bulannya kita melaporkan, Mbak, apa yang sudah kita lakukan terkait dengan penanganan COVID yang sudah kita anggarkan ini. Baik, berarti ada laporannya. Ada laporannya, kita dievaluasi terus, dievaluasi sampai mana kita bekerja, sampai mana keseriusan pemerintah daerah. Artinya semua kita dalam hal ini terkait dengan penganggaran, penanganan dan sebagainya sudah kita planningkan dengan cukup baik. Jadi insya Allah kita untuk mendukung supaya kita tidak tergantung lagi dengan daerah yang lain sudah ada. Contohnya PCR kita sudah ada, PCM kita juga sudah ada. Jadi kita tidak harus
menunggu lagi hasil dari Surabaya dan Jakarta, tapi sudah bisa kita kelola walaupun itu terbatas. Artinya itu bentuk keseriusan di pemerintah provinsi. Nah ini juga artinya bukan tanggung jawab murni dari pemerintah provinsi, tapi semua tanggung jawab stakeholder terkait dengan hal ini dalam penanganan COVID-19 ini. Yaitu ada juga di sana unsur pemerintah kabupaten kota juga yang ada. Jadi kami juga sama fungsi dan kewenangan kami jalankan, artinya kita sudah patuh. Nah makanya waktu itu kita melakukan refocusing untuk terkait dengan dana penanganan COVID-19 ini, kita bebas dari sanksi. Kalau tidak, kemarin Pak Indra kita sanksi tuh 35 miliar setiap bulannya kita dipotong DAU kita kalau kita tidak serius menangani COVID ini. Itu salah satunya. Nah terkait dengan yang lain-lain dan sebagainya sebetulnya itu berjalan, karena apa? Berjalan artinya siapapun punya potensi untuk terdampak COVID-19. Cuma bagaimana, bukan pemerintah saya, tapi pribadi kita juga seharusnya juga bisa menjaga hal ini. Mungkin itu Mbak. Saling bekerja sama ya Pak ya. Iya, baik, itu penjelasan mengenai manfaat ya, aspek realisasi APBD dan APBN. Baik, Pradi sekalian, sebelum kita Saya tambahkan. Oh ya, maaf Pak, silakan. Sorry ya. Saya nambahin Pak Dini sedikit. Saya kira karena pertanyaannya sangat bagus, jadi pengen nambahin. Ketika berbicara outcome dengan dampak, memang outcome dengan dampak itu tidak bisa diukur langsung. Jadi output lah yang bisa langsung kelihatan terdeliver. Tapi mungkin saya ada sedikit cerita ini ya di provinsi lain, karena saya belum ngobrol dengan Bank Indonesia di sini. Misalnya begini, pemerintah itu menyediakan program pemulihan ekonomi. Nah ini diberikan kepada dari sisi supply dan demand. Dari sisi demand itu pembelinya yang disubsidi, ada subsidi gaji, ada program prakerja, sehingga orang-orang itu nanti bisa belanja. Kemudian dari sisi supply-nya, UMKM itu diberikan kredit subsidi bunga atas kreditnya, baik kur maupun non-kur. Kemudian yang mikro dikasih modal kerja 2,4 juta. Ini tujuannya menggerakkan ekonomi kan. Jadi pedagangnya kemudian bisa jualan, pembelinya mampu beli. Gitu. Karena kalau pedagangnya aja dikasih uang, tapi nggak ada yang beli, nggak ada gunanya. Dagangannya dimakan sendiri pasti nanti akhirnya gitu kan. Nah, ini yang dibangun. Tapi di beberapa provinsi yang sudah diamatin, ternyata muncul fenomena ketika orang mendapatkan subsidi gaji, duitnya disimpan. Karena dia mikir gini, COVID-nya masih panjang, gitu ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Padahal dikasih subsidi ini supaya belanja, gitu. Nah, ketika duitnya disimpan, ekonominya nggak muter, gitu. Ekonominya nggak muter. Ini yang dari sisi outcome dan dampak yang di beberapa titik memang kurang maksimal. Ini yang sedang kita dorong ya, disosialisasi lagi. Belanja aja gitu kan, belanja aja karena memang tujuannya kita suruh belanja, tapi jangan beli HP. Gitu, jangan beli HP, beli yang dari UMKM supaya ekonominya UMKM ini muter. Gitu. Ini yang kita dorong supaya tadi outcome dan kemudian dampaknya itu benar-benar terasa gitu ya kepada masyarakat. Nah, ini yang kita coba ukur terus gitu kan. Subsidinya diberikan, kemudian outcome dan dampaknya kita ukur. Gimana sih perilaku masyarakat gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, masih ada pertanyaan tapi kita akan jeda saat dan kemana-mana tetap di Respons Kaltara. Kembali di Respons Kaltara. Baik, kita melanjutkan sedikit ya untuk perbincangan kita. Tadi kita sudah bertanya tentang realisasi dan APBD dan APBN di Kalimantan Utara. Kemudian Pak Indra mungkin bisa sedikit diceritakan. Memang sudah disampaikan tadi ada beberapa kendala terkait kondisi di saat ini di dunia ya, di Kaltara juga mengalami. Khususnya apa sih Pak yang menjadi kendala dalam realisasi APBN di Kalimantan Utara ini? Nah, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih.
APBN di Kaltara ini biasanya yang agak terkendala itu sebenarnya di belanja modal. Oke, Belanja modal gitu ya. Kalau bayar gaji kan nggak ada masalah, masuk rekening. Gitu kan, masuk rekening. Orang masih tidur, duitnya sudah masuk kok yang rekening. di lokasi sini senyum-senyum ya Pak? Gitu. Baik. Nggak ada masalah. Orang masih tidur tanggal 1 hari libur, orang sudah gajian. Baik. Nah, tapi ketika berbicara belanja modal, kita akan berbicara alam. Gitu. Kondisi alam kita ini beberapa lokasi memang masih terpencil dan Presiden kan memang mengarahkan supaya perbatasan itu menjadi etalase gitu ya. Perbatasan kita jadi etalase, maka perbatasan itu yang dibangun duluan. Nah, problemnya kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang di tenis misalnya hutan itu masih lebat. Jadi ketika kita bangun jalan di perbatasan, ngangkut materialnya ini memang ada sedikit kendala gitu ya. Dia harus muter lewat sungai karena nggak bisa nerobos hutan, apalagi hutan lindung misalnya gitu. Nah ini butuh waktu, bukan nggak bisa, cuma menjadi sedikit lebih lambat. Kemudian pandemi suka tidak suka juga sedikit mengganggu karena misalnya ketika menggerakkan orang mendatangkan tukang dari luar itu misalnya Tarakan PSBB orang nggak boleh masuk gitu ya. Jadi stop gitu kan, pekerjaan di Tarakan mengandalkan tukang yang sudah ada gitu kan. Jadi nggak bisa speed up gitu, kita nggak bisa ngebut. Itu mungkin yang sedikit banyak cukup mempengaruhi pergerakan penyerapan APBN itu sendiri gitu ya. Walaupun di awal tadi kita sudah bilang di 2020 ini bagus-bagus aja sebenarnya kalau dari sisi penyerapan gitu. Tapi maunya kan lebih dari itu gitu kan. Cuma ya ada kendala-kendala yang memang tidak bisa kita hindari. Kemudian solusinya Pak untuk kendala-kendala yang ada sampai hari ini bagaimana? Kalau SDM dengan tidak adanya lagi PSBB sekarang sudah nggak ada isu. Begitu sudah dibuka PSBB di Tarakan kan salah satu pintu Tarakan ya. Sekarang udah lancar. Kemudian kami juga terus melakukan evaluasi dengan satuan kerja. Tadi ada majelis mingguan, majelis bulanan yang kita selenggarakan. Kemudian juga beberapa ketentuan sebenarnya juga di 2020 ini agak dilonggarkan, direlaksasi termasuk kan untuk yang dana SBSN itu kalau tahun lalu kalau dia tertunda gitu tetap akan kita kenakan denda. Yang tahun ini untuk SBSN dengan kondisi pandemi ini sepanjang dia bukan kesalahan itu yang disengaja, itu juga dendanya bisa dihilangkan dan kemudian bisa dilakukan di Dendanya tahun 2021. dihilangkan ya Pak ya? Iya, tanpa denda gitu kan. Seharusnya kalau terlambat kan denda ya. Tadi yang disampaikan Pak Denny juga. Nah ini khusus untuk yang dana dari SBSN juga salah satunya dibuka kemungkinan untuk tidak didenda. Kecuali satkernya bilang denda ya denda. Ya, tapi kalau satkernya tidak mendenda itu dimungkinkan gitu. Oke, semoga bisa berjalan lancar. Iya, untuk Pak Denny ini, bagaimana dengan target tahun ini mengenai realisasi APBD yang kita tahu tahun ini udah tinggal 2 bulan lagi ya Mbak ya. Bagaimana sudah bisa terrealisasikan semua apa hanya Target. sama seperti kata Pak Indra tadi dimajukan ke tahun depan. Targetnya nih apa Pak? Ya, untuk tahun ini kami optimis bahwa belanja kita tadi yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dan sudah ada item-item yang sudah saya jelaskan tadi di depan, kita optimis di angka minimal 80% sampai akhir Desember nanti. Ini optimis terselesaikan sebelum Desember Pak ya? Oke. Baik, terima kasih. Ya kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita. Sebelum menutup diskusi kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Denny dulu mengenai realisasi APBD dan APBN Kaltara 2020. Baik, Mbak Susan, bahwa terkait dengan APBD ini intinya adalah pada perencanaan. Jadi perencanaan itu yang betul-betul menjadi atensi dan harus kita perhatikan dengan kesalahan seminimal mungkin. Bahwa yang kita rencanakan pasti harus kita realisasikan. Jadi gagal dalam perencanaan artinya kita merencanakan yang gagal. Jadi seperti itu. Gagal dalam perencanaan berarti kita merencanakan yang gagal. merencanakan Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Denny. Selanjutnya ke Pak Indra. Silakan Pak.
penyerapan APBN di 2020 ini menjadi sangat penting di masa pandemi karena fungsi belanja pemerintah yang menjadi trigger untuk multiplier efek ini. Sehingga kemudian semua satuan kerja punya tanggung jawab moral untuk menyerap sebaik mungkin ya, gitu. Sebaik mungkin, bukan hanya secepat mungkin gitu. Diserap tapi kemudian tidak delivered, itu juga masalah. Jadi delivered artinya diserap, kemudian outputnya ada, tadi sesuai dengan pertanyaan, outputnya ada, menghasilkan outcome yang baik dan memberi dampak yang luas dan bagus untuk masyarakat. Jadi saya kira mari kita sama-sama untuk merealisasikan APBN ini dengan cepat, dengan baik, akuntabel untuk kemaslahatan masyarakat Kaltara. Terima kasih. Sekali lagi aplaus untuk Pak Indra. Terima kasih, dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih untuk semua partisipasi Pradi yang sudah hadir maupun yang mengikuti live streaming, juga sekali lagi untuk kedua narasumber, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada para pendengar kita dari Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, dan Pesona FM Tanjung Palas. Nantikan terus respons Kaltara setiap Rabu dan juga jangan lewatkan program lainnya di media sosial Humas Kaltara. Ada Reka Suara, Harian Giga, Cerita Darah, Humas Go to School, dan Kaltara Sepekan. Semoga semuanya bermanfaat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.